Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan proyek kami, yaitu sistem manajemen inventaris, yang mana tema kami itu array. Dan di sini saya sebagai moderator dari kelompok 4 itu ada sendiri di Malika dengan nomor 25 3170. Saya Raffi Mutrakin dengan NIM 2025 31045. Jadi mari kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari proyek kami itu, bahwa dari era digitalisasi ini, efisiensi pengelolaan stok barang adalah kunci operasional yang tidak lagi dapat bergantung pada pencatatan manual karena rentan terhadap kesalahan manusia atau error dan pelaporan yang lambat. Oleh karena itu, proyek ini merancang sistem manajemen inventaris menggunakan bahasa pemrograman Python. Dengan sistem ini merupakan struktur data array yang dipresentasikan secara dinamis melalui tipe data list berpandu dengan konsep berikut, yaitu create, update, dan delete. Nah, pendekatan ini secara komprehensif mengotomatisasikan struktur data mulai dari penambahan barang, pengembangan barang, pembaruan stok, hingga pelaporan stok dari akhir dan secara logis dan multihari untuk menjamin otomatis inventaris. Tujuan dari proyek ini yaitu mengaplikasikan struktur data array untuk menampung, menyusun, mengelola koleksi data barang dan terstruktur. Yang kedua, membangun aplikasi berbasis teks yang menerapkan konsep dasar object oriented programming lewat penggunaan Flash. Yang ketiga, menerapkan logika create, update, delete secara dinamis menggunakan gambar algoritma kondisi if else dan perulangan selalu dan while loop. Yang keempat, automasi proses penghitungan kotak sebelum nilai acara yang terdapat di dalam gudang sebenarnya untuk mencegah tidak penelitian dengan manual. Manfaat dari proyek ini untuk mahasiswa yaitu praktik langsung pengoperasian array, list, record, OOP, dan rancangan logika modular. Bagi pengelola gudang, mempercepat teks stok, minimalisir data ulang, dan mencegah ketidakakuratan fluktuasi tenaga lewat informasi. Bagi user, navigasi pengolahan data yang sangat user friendly mencukupi meskipun hanya berbasis teks. Berikutnya di sini ada shortcut. Jadi di sini ada deklarasi tipe data global. Di mana di sini ada type parameter. Ini merupakan struct di mana si barang ini punya beberapa atribut, yaitu nama, kategori, stok, dan harga. Selanjutnya di sini ada deklarasi array bernama barang, di mana saat pendeklarasian isi dari array ini kita deklarasikan sebagai nol atau tidak ada isi. Kemudian di sini kumpulan modul dan fungsi, prosedur dan fungsi. Yang pertama adalah prosedur buat tampilkan menu. Jadi di program ini bakal ada menu utama, di mana menu utama ini mencakupi print katalog barang, tambah barang baru, update stok atau harga, hapus barang, dan hitung total nilai aset. Yang terakhir keluar. Selanjutnya ada prosedur untuk tampilkan katalog, di mana di sini kita ngeprint seluruh isi dari list barang yang udah di declare sebelumnya, di mana di sini jika inventarisnya itu kosong, maka yang bakal di print adalah inventaris masih kosong atau belum ada barang. Selain itu, berarti jika inventarisnya berisi, maka dia bakal melooping semua isi dan data dari inventaris dari awal sampai akhir melakukan import. Kemudian ada prosedur kedua, yaitu tambah barang, di mana di sini kita mendeklar beberapa variabel baru, yaitu nama baru, kategori baru sebagai string, dan stok baru dan harga baru sebagai integer. Di mana di sini kita bakal input nama, kategori, stok, dan harga yang baru, dan kita update sesuai dengan barang mana yang bakal kita ganti detailnya. Selanjutnya di sini ada prosedur update barang. Di sini kita mendeklar beberapa variabel lagi, ada nama cari dan ketemu sebagai boolean, di mana nilai awalnya adalah false. Di sini ada declare lagi
tadi stok pilihan nilai baru sebagai integer. Jadi ketika kita memanggil update barang, pertama dia bakal manggil prosedur tampilkan katalog dulu. Kemudian jika ukuran inventarisnya lebih dari 0, berarti kalau inventarisnya berisi atau tidak kosong, maka kita bakal diminta input nama cari barang yang kita inginkan buat diupdate. Baru kita di sini bakal ngejelajahin satu-satu isi dari list sampai kita ketemu sama nama cari yang udah kita input. Baru nanti keluar pilihan lagi apa yang mau kita update, entah itu ubah stok atau ubah harga, kita input lagi. Setelah dipilih maka bakal ada if else, dimana jika kita pilih ubah stok maka stoknya yang bakal di replace atau diganti. Jika kita ganti ubah harga maka inventaris titik harga yang bakal diganti ke nilai baru. Selanjutnya ada prosedur hapus barang. Di sini kita declare lagi variabel nama hapus dan ketemu atau tidak, kemudian yang nilai awalnya false. Jadi seperti tadi di awal bakal manggil tampilkan katalog, jadi bakal nge-print dulu. Kemudian ada lagi jika ukuran inventarisnya lebih dari 0, berarti jika nggak kosong maka baru kita diminta input nama hapus. Setelah itu dijelajahin lagi, dan kalau ketemu maka ketemu yang awalnya false tadi jadi intro. Terus di sini baru kita ngelakuin penjelajahan lagi, di mana ketika kita ketemu isi dari inventaris yang sesuai dengan nama hapus yang kita input, maka isi inventaris pada penjelajahan saat itu bakal di pop nih, di titik pop, atau bakal dikeluarin dari list. Oke, selanjutnya ini ada hitung total aset, function hitung total aset dengan tipe return integer. Di sini kita declare total, total sebagai integer. Di sini buat total itu kita deklarasiin sama dengan 0, karena total bakal jadi penampung total aset. Kemudian di sini ada if, ketika inventarisnya sama dengan kosong, berarti inventarisnya nggak ada isi atau nggak ada barang, maka yang bakal di-print inventaris kosong return 0. Jadi nggak ada harga di inventarisnya, soalnya kosong barangnya. Selain itu else, berarti kalau inventarisnya itu punya isi, maka dilakuin penjelajahan, di mana kita bakal ngejelajahin semua isi list tadi, di mana kita mengeclare subtotal sama dengan stok dikali harga. Jadi stok yang kita miliki dikali harganya, baru dimasukin ke dalam total. Ini bakal looping terus sampai inventarisnya ke data semua, dan semua harga dikali stoknya masuk ke total semua. Selanjutnya di sini ada algoritma utama, berarti tempat function-function tadi dipanggil, di mana di sini kita nge-declare pilihan as integer. Pilihan ini bakal jadi penampung pilihan kita di menu utama. Kemudian di sini ada status jalan dengan tipe boolean dan awalnya itu bernilai true. Nih, jadi di sini kita bakal menjalani semua program itu dalam while status jalan. Ketika status jalannya masih bernilai true, maka bakal dijalani. Di mana status jalan ini bakal jadi false itu ketika si user itu input nilai 6 atau exit. Di sini kita call bersihkan layar terminal buat membersihkan layar dari iterasi sebelumnya. Kemudian dia bakal mengambil tampilkan menu utama. Jadi menu utama tadi dipanggil, kemudian input pilihan, kita pilih menu apa. Jika kita pilih 1, maka yang dipanggil adalah tampilkan katalog. Jika kita pilih 2, yang ditampilkan itu tambah barang. Jika kita pilih 3, yang dipanggil itu update barang. Jika kita pilih 4, yang dipanggil hapus barang. Yang kelima, ini baru ada penghitungan total aset, di mana di sini kita nge-declare hasil total sebagai integer, di mana nilai hasil total itu adalah hasil return dari function hitung total aset. Baru kita print total asetnya sesuai dengan format yang rapi. Kemudian ini ada flowchartnya, sama kira-kira sama kayak prosedur code, di mana ada inisialisasi inventaris, kemudian masuk ke menu utama, hapus
kita bakal nampilin menu 1 sampai 6, input pilihan. Kalau kita pilih pilihan 1, dia bakal ngecek list kosong atau tidak. Kalau dia enggak pilih 1, bisa jadi dia pilihan 2. Dimana kalau pilihan 2 itu number stok, jadi kita bisa input nama, kategori, stok, harga, lalu kita append ke list. Kalau tadi kita pilih 1, kalau listnya kosong bakal cuma nge-print inventaris kosong. Kalau tidak, kita bakal nge-print seluruh isi tabel dan isi list. Lanjut ke sini, kalau kita pilih pilihan 3 true, berarti kita bakal nge-print katalog, terus dicek lagi listnya kosong atau tidak. Kalau tidak, kita bakal input nama barang. Kalau setelah itu kita bakal ngelakuin pencocokan ke isi list. Kalau ada yang cocok, kita bakal input stok atau harga baru, kemudian ditimpa data lamanya. Kalau nggak ada yang cocok, berarti kita bakal nge-print datanya tidak ditemukan. Kalau kita nggak pilih 3, bisa jadi kita pilih 4. Dimana kalau kita pilih 4, seperti tadi tampilkan katalog, kemudian dicek apakah listnya kosong atau enggak. Kalau tidak, input nama barang. Cek lagi di list apakah ada yang cocok nama barangnya. Jika iya, datanya dihapus. Jika tidak, maka tidak ditemukan. Selain itu, kalau kita milih tidak, berarti mungkin kita pilihan 5, dimana kalau udah seperti tadi dicek kosong atau enggak. Kalau enggak, kita bikin variabel total sama dengan 0, kemudian kita lakuin looping, jadi kita masukin semua stok dikali harga untuk setiap inventaris ke dalam variabel total. Kemudian kita print total aset keseluruhannya dengan format yang rapi. Kalau ternyata listnya kosong, berarti ngeprint inventaris kosong doang. Kalau ternyata kita nggak pilih 5, berarti kita pilih 6. Dimana jika ternyata kita nggak pilih 6 juga, berarti kita nggak ngepilih pilihan 1 sampai 6, berarti pilihan tidak valid atau input tidak valid. Kalau kita pilih 6, berarti berjalannya tadi yang variabel boolean di awal itu jadi false, maka programnya akan keluar. Kalau enggak, di sini kita bakal input akan input kembali, dimana kalau kita setelah melakukan satu operasi, kita bakal diarahin ke balik lagi ke menu utama 1 sampai 6. Ini programnya mungkin dijelasin sekilas. Ini struct dari barang, ada atribut nama kategori stok, ini inventaris, list inventaris yang tempat nyimpan inventaris, ini metode tampilkan menu, ini tampilkan katalog, dimana kita pakai pengulangan if. Next ke bawah, ini tambah barang, dimana kita input nama kategori stok, harga yang dari barang yang bakal kita tambahin. Ntar kita append ke inventaris. Ke bawah lagi, di sini ada update barang, dimana kayak tadi kita tampilkan katalognya dulu. Kalau inventarisnya kosong, berarti di skip. Kalau dia berisi, baru kita ngejalanin ini, masukkan nama barang yang ingin diubah, baru kita jelajahin satu-satu isi inventarisnya ada yang sama atau enggak. Kalau ada, ntar muncul pilihan lagi, mau yang mau kita ubah itu ubah stok atau ubah harga. Kemudian kita input, jika milih 1 yang di replace itu stok, kalau pilih 2 yang di replace itu barang berharga. Ke bawah lagi, hapus barang sama tadi, dicek kosong atau enggak inventarisnya. Kalau enggak kosong, baru minta input nama barang yang dihapus, dicek lagi ada barang yang sesuai atau enggak. Kalau enggak ada, ngeprintnya sistem barang tidak ditemukan. Kalau ada, dia bakal ngepop indeks yang kita tuju. Kemudian ini hitung total aset, lagi-lagi dicek inventarisnya kosong atau enggak. Kalau kosong, dia bakal ngeprint inventaris kosong, tidak ada nilai aset. Kemudian kalau dia berisi, di sini kita buat total sebagai penampung. Ini format ngeprint biar rapi, kelihatan seperti tabel. Kemudian ini ada perulangan buat ngejelajahin satu-satu isi inventaris. Kemudian kita jumlahin subtotalnya merupakan stok dikali harga, terus jumlahnya kita masukin ke total, yang akhirnya bakal kita print dengan format yang rapi. Ke bawah lagi, ini main programnya. Di sini ada while true. Jadi selagi bernilai true, maka di sini bakal minta tampilkan menu.
kemudian dia bakal minta input menu 1 sampai 6. Kayak tadi 1 manggil tampilkan, 2 tambah, 3 ambil barang, 4 hapus, 5 hitung total, 6 sistem call dari program terima kasih break. Jadi break ini dia bakal berhenti paksa iterasi. Else berarti kalau kita memilih selain 1 sampai 6, maka keluarnya sistem pilihan tidak valid. Input akan untuk kembali ke menu utama. Coba scroll ke bawah. Oke, jadi kalau kita enter dia bakal balik lagi ke menu utama yang ngeprint menu 1 sampai 6. Oh boleh. Kalau kita running, ini contoh runningnya. Scroll ke atas. Terminal ke atas. Tuh. Ini menu utamanya 1 sampai 6, lihat katalog, tambah barang, update stok, hapus barang, keluar. Coba kita tuh kalau 1 karena barangnya belum ada, jadi di dalam tabel kosong, terus sistemnya ngeprint inventarisnya kosong, belum ada data barang yang tersimpan. Tekan enter untuk kembali ke menu utama. Tuh balik lagi ke menu utama, coba tambah barang. Tuh masukkan tambah barang. Sistem ini sudah makan, coba tambah 1 lagi biar ada yang dihapus. Oke, baru kita coba 1 lagi lihat katalog. Oh, jadi yang udah kita input tadi kalau di print secara rapi di sini, belum sama kuah, makan minuman, stoknya sama harga satuannya. Coba sekarang 3 update stok atau harga. Nah, di sini waktu kita milih update stok, kalau barang tadi di print sekali lagi, buat kita tahu yang mana yang mau diganti, terus masukkan nama barang. Tuh. Jadi ketika kita ngetik Indomie, dia bakal mencari di dalam tabel ini, oh ternyata ada Indomie, tinggal kita pilih yang mau kita ubah itu stok atau harganya. Tuh, sekarang dari 35.000 kita ubah jadi 3.500. Coba kita di print katalog. Sekarang harga satuannya berubah jadi 3.500. Coba sekarang hapus barang. Masukkan nama barang yang dihapus. Sistem aqua telah dihapus. Coba kita print lagi. Tuh, sekarang barang aqua tadi sudah dihapus dari list karena sudah di-pop. Sekarang nilai hitung total. Tuh, karena kita cuma punya satu barang, jadi dia pertama dia bakal di rincian. Tadi kan stok Indomie ada 25 dengan harga satuannya 3.500. Jadi 25 kali 3.500 itu 87.500. Jadi total nilai seluruh aset gudang itu 87.500. Kalau kita punya beberapa barang, ntar rincian tadi subtotalnya itu bakal ditambahin. Pas di sini bakal keluar nilai total dari subtotal. Kalau kita pilih 6, programnya berhenti. Sistem keluar dari program, terima kasih. Tadi sekilas tentang program kami, dan setelah kami mengevaluasi dan meneliti tentang program kami melihat ada beberapa kelebihan dan keterbatasan. Untuk kelebihan sendiri itu, kami menggunakan pengenalan OP, yaitu penggunaan flash, sekarang misalkan dan terapi agar kode sangat mudah dibaca. Dan juga list dinamis, array yang memerlukan deklarasi per maksimum jawab, dan yang agar menghemat memori. Yang ketiga, pencarian fleksibel, yang mana menggunakan titik lower dalam kurung membuat pencarian nama bersifat case sensitif. Nah, keterbatasan dari program itu memori volatil, yang mana data hilang permanen saat program tadi sudah ditutup karena belum terkoneksi dengan CSV atau database. Yang kedua, data trace, karena belum ada penanganan except, yaitu input huruf pada kolom integer, pada integer stok atau harga, yang mana akan memicu value error. Yang ketiga, tanpa batas negatif, sistem menggunakan input nilai minus berpotensi merusak logika kalkulasi
Nah, kesimpulan dari program kami, sistem manajemen ini berbasis Python yang mana telah berhasil mengimplementasikan struktur data array dan paradigma object oriented programming secara efektif untuk mengelola data yang sangat dinamis melalui antarmuka command line interface. Dengan sistem ini terbukti mampu menjalankan seluruh siklus operasi root secara presisi, menelusuri kumpulan data menggunakan logika perulangan, for loop atau while loop, serta otomatisasi perhitungan matematis nilai hasil bunda. Keberhasilan validasi logika kode ini membuktikan bahwa pendekatan komputerisasi tersebut merupakan solusi nyata yang jauh lebih adil dalam meminimalisir kesalahan perhitungan manusia atau human error dibandingkan sistem pencatatan bunda yang konvensional. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Nah, terima kasih.